Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Bersama kakak, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI 100% original untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Senin 15 Maret 2021. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini, kelas 5 berjudul dicari energi alternatif, dan untuk kelas 6 yaitu sumber energi alternatif biomasa. Kalau adik-adik semua penasaran dengan video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Malahan adik-adik akan mendapatkan manfaat yang begitu besar karena sudah subscribe channel ini. Oke, terima kasih sudah subscribe channel kakak. Bagi yang sudah dan bagi yang belum, bisa segera subscribe ya adik-adik. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi untuk kelas 5 terlebih dahulu. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 5 di episode 49 kali ini adalah: hari ini bersama Kak Johanna kita akan belajar tentang sumber energi alternatif, yaitu ada matahari dan panas bumi. Kita juga bisa belajar tentang energi tak terbarukan, yaitu energi yang diperoleh dari sumber daya alam melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Bagaimana ya kalau minyak bumi dan batu bara habis? Kita juga akan belajar mengelompokkan energi terbarukan dan tidak terbarukan, menggunakan kosakata baru terkait energi alternatif dalam kalimat, serta menyimak wacana tentang listrik dalam kehidupan. Kemudian ada proyek kreatif membuat menara kincir angin tenaga matahari loh. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, pastikan nonton terus ya adik-adik, jangan di skip-skip. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis, cukup dibaca saja. Langsung saja kalau sudah dibaca, kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 5 yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimanakah menurutmu jika minyak bumi habis? Jawabannya, ini adalah pertanyaan yang menanyai tentang pendapat kalian ya adik-adik. Nah, ini kakak beri contoh. Menurut pendapat saya, saat minyak bumi habis, manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, terutama jika belum menemukan energi alternatif pengganti minyak bumi. Selain itu, ibu akan kesulitan memasak karena gas yang digunakan sebagai bahan bakar kompor juga berasal dari minyak bumi. Nah, jadi intinya kita harus menghemat penggunaan minyak bumi supaya kita tidak sampai kehabisan dan kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan contoh-contoh pemanfaatan energi panas bumi. Nah, kalau energi alternatif seperti matahari, air, angin itu mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, tapi ternyata energi alternatif ada yang dari dari panas bumi. Untuk contoh pemanfaatannya yaitu yang pertama, yang pastinya digunakan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, sebagai pompa pemanas. Yang ketiga, untuk rumah kaca untuk tanaman. Dan yang keempat, untuk kebutuhan industri. Dan yang kelima, pemanas ruangan. Nah, biasanya ini juga digunakan sebagai alat mandi yang digunakan untuk pemanas air di kamar mandi. Nah, itulah beberapa contoh pemanfaatan dari energi panas bumi. Kalau adik-adik tahu yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama nih, untuk kelas 5-nya sudah materi soal ke-1 dan soal kedua. Sekarang kita masuk ke materi kelas 6 ya adik-adik. Untuk ringkasan materi atau sinopsis kelas 6 di episode 49 kali ini adalah: Zaki menemukan radio lawas di gedung yang ternyata milik almarhum kakeknya. Namun karena radionya sudah rusak,
Ayah mengajak Zaki ke Bang Madun, ahli servis alat elektronik. Ternyata Bang Madun sedang asik membaca berita tentang pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM yang dibangun di Pulau Siberut, Mentawai. Wah, Zaki terkagum-kagum mengetahui PLTBM berasal dari energi bambu. Zaki pun belajar mengenali bangun ruang melewat benda-benda yang ada di sekitarnya di bengkel elektronik Bang Madun. Wah, menarik sekali bukan pengalaman Zaki hari ini? Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 6. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Adik-adik bisa membaca. Setelah selesai membaca, adik-adik bisa langsung menjawab soal berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama di kelas 6 yaitu energi alternatif biomasa adalah, nah tadi kan dituliskan dari awal ya adik-adik kalau ada energi alternatif biomasa. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah apa sih energi alternatif biomasa? Jawabannya, energi alternatif biomasa merupakan jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti halnya tanaman. Bahan yang dimaksud tersebut juga dapat diperoleh dari hewan dan mikroorganisme, atau dalam kata lain, energi biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang bisa kita peroleh dari materi alam. Contoh tadi di bacaan kan menggunakan bambu ya adik-adik. Selain penjelasan tentang energi biomasa, contoh sumber energi biomasa sendiri yaitu bisa menggunakan limbah pertanian, biogas, tanaman energi, dan kayu, dan juga bambu di bacaan tadi. Nah, sekarang adik-adik tidak bingung kan apa itu energi alternatif biomasa. Jadi sumbernya tidak hanya di satu jenis, tapi beberapa jenis, yaitu yang dari makhluk hidup, baik itu tanaman, mikroorganisme, ataupun dari sisa kotoran hewan, contohnya di biogas. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebutkan ciri-ciri kubus. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar kubus ya adik-adik. Sambil kakak menyebutkan ciri-cirinya, kakak akan menjelaskan di bagian kanan ini agar adik-adik tidak bingung ya. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi sama luas. Nah, sisinya itu salah satunya kakak tulis di sini yaitu adalah A, B, E, F. Nah, ini A, B, E, F itu sama dengan B, C, G, F, A, D, H, E. Seperti itu adik-adik. Sama semua, jumlahnya ada 6. Atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Nah, ada 6 kan? Itu sama luas. Yang kedua, sisi kubus berbentuk persegi. Nah, adik-adik tahu nggak volume dari kubus? Volume dari kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, jika luas persegi itu kan cuma sisi kali sisi. Nah, kubus ini memiliki bentuk persegi. Lanjut ke ciri-ciri yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Salah satu contoh rusuknya ini ya adik-adik, ada A ke B. Nah, jadi 12 itu adalah A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, D, H, B, F, C, G, E, F, F, G, G, H, dan E, H. Nah, itu jumlahnya ada 12 rusuk sama panjang. Lanjut. Yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Contoh titik sudutnya itu ada titik sudut A, titik sudut F, titik sudut H, seperti itu. Jumlahnya ada 8. Yang selanjutnya, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Nah, diagonal sisi ini kakak kasih contoh ya, seperti AB, BC, DC, DA itu adalah namanya diagonal sisi. Ini seperti ini. AD ini adalah diagonal sisi. Yang terakhir adalah 4 diagonal ruang. Nah, kalau diagonal sisi tadi AB, diagonal ruangnya adalah
AG, AG, terus HB, terus ada CE. Nah, seperti itu. HB, AG, CE gitu. Nah, itu adalah contoh dari diagonal ruang dan diagonal sisi. Sekarang sudah tahu bedanya kan adik-adik? Perbedaan diagonal sisi dan diagonal ruang serta jumlahnya. Nah, ini wajib dihafal ya adik-adik, karena ini sering sekali muncul di soal-soal seperti ujian sekolah, ujian akhir semester, seperti itu. Jadi adik-adik harus hafal tentang ciri-ciri kubus ini. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.